Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada bimbel, pada materi pretest PPG dalam jabatan ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan coba pahami terkait dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, di metamorfosis pada kupu-kupu Bapak Ibu itu diawali dengan telur. Ya, kemudian telur ini nanti akan berubah menjadi ulat atau larva. Mohon maaf. Ya benar ya, ulat atau larva. Kemudian setelah merubah diri menjadi ulat atau larva, maka nanti akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Kemudian setelah berubah menjadi kepompong dan pupa, baru nanti yang terakhir akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, jadi ada 4 perubahan pada perkembangan dari kupu-kupu Bapak Ibu. Yang pertama telur, ulat, larva, kepompong atau pupa, dan atau juga kupu-kupu dewasa. Nah, kemudian ada cara kreatif agar mudah kita memahami terkait dengan metamorfosis sempurna ini, Bapak Ibu Guru. Kita antarkan sedikit demi sedikit. Nah, kalau pada kupu-kupu Bapak Ibu, itu kita buat singkatan dengan cara tela puku. T itu ada telur, ya. Telur, kemudian la ini adalah larva. Larva, kalau pada kupu-kupu berarti itu ulat, ya. Kemudian pu itu adalah pupa atau kepompong. Setelah ada pu, baru nanti adalah kupu-kupu. Ku ini adalah kupu-kupu. Nah, jadi kalau kita singkat menjadi tela puku. Tela puku. Tela itu adalah telur larva, puku itu adalah pupa dan kupu-kupu. Kemudian berikutnya pada hewan nyamuk. Pertama, ada telur nyamuknya. Setelah dari telur, kemudian baru berubah menjadi larva. Setelah larva, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah itu akan berubah menjadi nyamuk. Nah, jadi kalau kita singkat Bapak Ibu menjadi tela punya. Tela, telur larva, punya, pupa nyamuk. Nah, nama lain dari larva ini Bapak Ibu Guru, ya. Nah, kalau pada kepompong itu namanya ulat. Mohon maaf, kalau pada kupu-kupu itu ulat ya. Kalau pada nyamuk itu apa namanya kalau bahasa kita jentik-jentik nyamuknya itu. Nah, itu adalah larvanya. Jadi harus ada tela punya. Punya itu pupa nyamuk. Kalau misalkan mau menggunakan kepompong, silahkan Bapak Ibu Guru bisa buat dengan tela kenya. Oke, boleh tela kenya atau tela punya. Tergantung Bapak Ibu Guru ya, lebih enaknya yang mana. Kemudian berikutnya, terkait dengan metamorfosis sempurna, ada lalat. Lalat itu ada telur, larva, kepompong, pupa, dan yang terakhir adalah lalat dewasa. Nah, kalau kita ubah menjadi cara kreatif Bapak Ibu Guru, tela pupat. Tela, telur larva, pupat, pupa lalat. Nah, kemudian di sini ada tela kela. Nah, bisa Bapak Ibu singkat menggunakan pupa atau kepompong. Kalau kepompong itu kela, tela kela. Nah, itu cara mudahnya Bapak Ibu. Begitu juga pada lebah. Hai, kalau pada metamorfosis sempurna itu harus ada tela pule. Mohon maaf, harus ada tela. Kemudian kalau pule pada metamorfosis sempurna terkait dengan lebah, pu itu adalah pupa, kemudian le itu adalah lebahnya. Maka menjadi tela pule. Tela, telur larva, pupa, mohon maaf, pule, pupa, lebah. Pule boleh, tergantung Bapak Ibu.
Oke, sekarang kita akan pelajari pada metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna, Bapak Ibu guru, itu terdiri telur ya. Pertama itu telur. Setelah dari telur maka berubah menjadi hewan yang kecil atau di sini kalau jangkrik menjadi jangkrik yang kecil atau belum dewasa. Setelah itu baru nanti jangkrik dewasa. Nah, kalau pada metamorfosis tidak sempurna, maka dia menggunakan T saja, tidak menggunakan la atau tidak menggunakan tela, tetapi T. Nah, setelah T baru berubah menjadi nimfa atau jangkrik kecilnya atau belum dewasa. Begitu juga nanti pada kecoa. Pertama telur dulu, setelah telur baru nanti anak kecoa. Anak kecoa juga bisa disebut dengan nimfa. Jadi itu hewan yang belum dewasa. Kalau kecoa ini adalah kecoa dewasanya Bapak Ibu guru. Maka kalau kita buat singkatan, nanti tidak ada telanya, yang ada hanya T saja Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book Pretas PPG Guru SD. Silakan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, kita akan simpulkan apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis sempurna Bapak Ibu guru, itu ada telanya tadi ya, ada tela. Nah, kalau tidak sempurna itu tidak ada lanya, hanya ada T. Ya berawal dari telur, ini berawal dari telur, kemudian larva. Nah, kalau pada tidak sempurna itu tidak ada larvanya, langsung ke hewan kecilnya. Misalkan kalau kita terkait dengan metamorfosis pada apa namanya? Pada ini. Misalkan pada kecoa, maka nanti telur, sudah telur nanti nimpa atau kecoa kecil kemudian berubah menjadi kecoa dewasa. Jadi nanti tidak ada larvanya. Oke, itu saja kesimpulannya Bapak Ibu sebenarnya. Baik, sekarang kita akan uji pengetahuan kita terkait dengan apa yang kita jelaskan tadi. Soal pertama, siklus metamorfosis kupu-kupu yang benar adalah titik-titik. Apakah A. Telur kupu-kupu dewasa, kepompong, atau pupa, atau lalat. Kemudian yang B. Lalat, larva, di sini bukan larva ya, larva, atau ulat, kepompong, pupa, kupu-kupu dewasa, telur. Kemudian sini kepompong, kupu-kupu, dewasa ya, telur, larva, kemudian ulat. Kemudian yang D, telur, di sini larva atau ulat, kepompong atau pupa, kupu-kupu dewasa. Kemudian di sini kupu-kupu, telur, lalat, larva, ulat, kepompong, pupa, telur. Nah, maka jawabannya lebih tepat itu yang mana, Bapak Ibu Guru? Nah, jelas kalau kita pelajari tadi, kalau siklus metamorfosis pada kupu-kupu itu kan adalah metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis sempurna tadi ya, bukan kemarin ya. Tadi kita buat singkatannya adalah tela. Kemudian tela ini kan telur, larva. Setelah larva ada kepompong. Nah, tadi kita buat dengan tela pupat. Nah, pupat itu pupa dan pat ini adalah ulat. Ulat, kok ulat ya? Seharusnya di sini kalau kupu-kupu tela puku ya, mohon maaf, tela puku. Jadi pupa kupu-kupu. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Di sini T telur, la adalah larvanya, kepompong atau pupat adalah pu, kemudian ku adalah kupu-kupu menjadi tela puku. Maka menjadi telur larva, pupa, kupu-kupu dewasa. Nah, di sini Bapak Ibu kami mengadakan bimbel. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel kami, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023 dengan cara ketik daftar pretest Juli. Insya Allah kita laksanakan di bulan September Bapak Ibu Guru ya. Ini juga tergantung dari jadwal yang diberikan oleh kementerian nanti. Baik, soal berikutnya Bapak Ibu, kecoa muda disebut juga dengan apa? Nah, kecoa muda atau kecoa yang masih kecil itu disebut dengan apa, Bapak Ibu Guru? Apakah larva, nimfa, imago,
pupa, kecebong. Nah, kalau larva ya itu tadi terjadi pada metamorfosis sempurna, sedangkan kecoa itu merupakan hewan yang tidak termasuk ke dalam metamorfosis sempurna atau dia termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna, maka tidak ada larvanya. Kemudian nimfa. Nimfa itu adalah nama lain kecoa muda, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Nah, kalau imago itu adalah hewan yang sudah dewasa atau kecoa dewasa, maka jawaban C salah. Kalau pupa itu ya tidak ada pada kecoa muda. Jadi pupanya itu tidak ada Bapak Ibu guru untuk kecoa ya. Kemudian kecebong. Kecebong itu pada kata, bukan pada kecoa. Soal berikutnya, tahapan kupu-kupu yang merugikan petani. Nah, mana tahapan kupu-kupu yang merugikan petani? Nah, kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu guru, ya, kalau metamorfosis kupu-kupu itu ada tela puku. Nah, tela puku. T itu telur, ya. Kemudian la itu adalah larva, pu itu adalah pupa, ku itu adalah kupu-kupu. Jadi, kalau dia pada tahapan merugikan petani, itu pasti ada pada ulat. Maka, jawaban yang tepat adalah jawaban yang mana Bapak Ibu Guru? Apakah telur, ular, larva, imago, atau pupa? Yang betul adalah larva atau nama lain dari ulat. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban C. Oke, soal berikutnya. Pada daur hidup kata tidak mengalami tahapan titik-titik. Apakah telur, pupa, kecebong, nimpa, atau imago? Nah, kalau pada ini Bapak Ibu Guru, pada kata itu tidak ada pupa. Pupa itu apa sih? Pupa itu adalah kepompong. Apakah kata kepompong dulu? Tentu tidak. Maka jawaban B adalah jawaban yang tepat karena yang ditanyakan adalah yang tidak mengalami tahapan apa. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin atau berminat mengikuti bimbel pretest PPG Guru SD pada tahun 2023 ini, insya Allah kita laksanakan nanti di bulan September tahun 2023. Silakan Bapak Ibu hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.